Baik, selamat pagi jemaat yang kasih dalam Tuhan semuanya. Kita bertemu lagi di dalam sekolah minggu dewasa kita. Pada minggu pagi kita mengucap syukur pada Tuhan bahwa ada kesehatan bagi kita, ada kesempatan, ya, dan terutama atas jemaat di tempat ini yang Tuhan sudah pimpin, sehingga ada tiang penopang dasar kebenaran bagi kita. Dan kita mau melanjutkan, kita sedang membahas kitab-kitab pastoral atau kitab-kitab penggembalaan, dan kita ada di 1 Timotius. Jadi kitab-kitab pastoral itu Timotius 1 dan 2 Timotius, lalu Titus nanti. 1 Timotius ada 6 pasal, Titus ada 2 Timotius ada 4, Titus ada 3, jadi total 13 pasal. Dan kita masih di sini di 1 Timotius pasal 1. Kita mau berdoa terlebih dahulu sebelum kita membacanya. Dan ada yang punya ini request doa mungkin doakan ini ya, penginjil Gibran. Hari ini dia masuk ke rumah sakit, besok mau operasi gitu ya. Kakinya, jadi kakinya kan sebelah lebih panjang karena dulu sempat kecelakaan terus penyambungannya nggak sempurna, jadi sekarang ini mesti kayak dipatahin lagi terus disambung lagi gitu ya. Oke, silakan Pak Heri pimpin doa. Bapa kami yang di surga, Bapa, kami pada hari Minggu ini kembali lagi menghadap kehadirat-Mu, ucap syukur atas kasih setia-Mu yang Kau limpahkan pada kami. Kau telah pimpin kami ke tempat ini dengan selamat. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan penguraian firman-Mu yang akan disampaikan oleh Gembala Stephen. Kiranya penguraian firman-Mu ini boleh tercerna dalam hati kami dan dapat aplikasikan ke dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan tak lupa kami berdoa buat penginjil Gibran yang sedang akan melaksanakan operasi kakinya, Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau jamah dia, pakailah obat-obatan, dokter, perawat, dan jalannya operasi kiranya Engkau menyertainya, Tuhan, sehingga operasinya berjalan dengan lancar dan berhasil dengan baik dan kembali pulih seperti sedia kala, Tuhan. Tuhan, tanpa campur tangan-Mu semuanya akan sia-sia dan semua akan gagal, Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, kami hanya bersandar kepada-Mu saja, satu-satunya Allah kami yang hidup, satu-satunya Allah yang patut kami sembah. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Amin. Oke, kita buka 1 Timotius pasal 1, kita akan lihat ayat 12 sampai ayat 20 hari ini. Dan seperti biasa saya akan bacakan, silahkan memperhatikan teks ini karena saya pakai TB2, jadi kalau kita baca sama-sama mungkin bentrok nanti ya. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepada aku. Sekalipun aku tadinya seorang penghujat, penganiaya, dan orang yang ganas. Namun aku telah dikasihaninya. Karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan di luar iman. Malah anugerah Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Namun justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Kristus Yesus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian, aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tidak tampak dan yang esa. Amin. Tugas ini kuberikan kepadamu Timotius, anakku, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu, supaya dengan nubuat itu engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka. Di antaranya Himeneus dan Alexander, yang telah kuserahkan kepada iblis supaya mereka jera menghujat.
Oke, jadi kita masih melanjutkan. Oleh karena itu, judul isian kita masih instruksi mengenai ajaran sehat. Dan kalau kita ingat, outline besar kita untuk 1 Timotius ini adalah instruksi mengenai berbagai hal. Pasal 1 adalah instruksi mengenai ajaran sehat. Nanti pasal 2 adalah instruksi bagaimana harus berlaku di dalam kebaktian, di dalam pertemuan umum. Ya, pasal 3 nanti instruksi mengenai pejabat-pejabat dalam gereja. Pasal 4 instruksi mengenai pribadi hamba Tuhan. Pasal 5 nanti instruksi mengenai bagaimana memperlakukan orang-orang tertentu dalam jemaat, bagaimana memperlakukan yang lebih tua, yang lebih muda, yang janda dan lain sebagainya. Dan pasal 6 nanti tentang motivasi ya orang percaya dan lain sebagainya. Oke, jadi masih instruksi mengenai ajaran sehat, tapi kita bagian B ya, bagian kedua. Kita bagian pertama kan ayat 3 sampai ayat 10. Dan di mana kalau kita masih ingat pasal 1 ayat 3 sampai dengan ayat 11, Paulus memperingatkan tentang ajaran yang tidak sehat, ajaran yang sesat gitu ya. Ajaran sesat salah satunya adalah tendensi dan tantangan pada waktu itu. Ingatlah, setiap zaman tantangannya beda-beda. Tantangan hari ini bagi kita mungkin besarnya bukan dari sini gitu ya. Karena tantangan zaman itu adalah mengenai Yudaisme. Ya, jadi karena kekristenan baru saja keluar dari, artinya orang Kristen waktu itu tantangan besarnya adalah apakah Kristen sama dengan Yahudi, gitu kan? Jadi tantangan besarnya adalah masalah Yudaisme. Apakah perdebatan awal adalah apakah orang Kristen harus disunat dan lain sebagainya. Dan rupanya ada banyak guru-guru yang datang dan mengajarkan harus melakukan hukum Taurat. Itu kita lihat di ayat 7, ayat 8, dan Paulus membantah itu. Paulus bilang, enggak. Ya. Hukum Taurat itu di tempat lain, di kitab Roma misalnya, Paulus bilang hukum Taurat itu bagus. Ya. Tapi tidak mungkin membawa kepada keselamatan. Ya. Dan kalau kita mau hidup di bawah hukum Taurat, artinya sepertinya mau melakukan hukum Taurat untuk keselamatan kita, untuk menjadi orang Kristen, kita harus melakukan hukum Taurat, maka itu salah. Gitu. Hukum Taurat itu justru untuk membuktikan manusia itu bersalah. Gitu. Membuktikan manusia bersalah. Dan lalu dia daftarkan ya, ayat 9, 10, 11 sudah kita lihat minggu lalu. Bagaimana hukum Taurat itu membantah semua jenis kesalahan manusia. Sehingga masuk ke ayat 12 sampai ayat 20, kita lihat di sini. Nah, judul kecil kita contoh hasil dari ajaran yang sehat ini ya. 1. Setelah memperingatkan Timotius tentang bahaya ajaran yang sesat, Paulus mengkontraskannya dengan suatu contoh dari pengalaman pribadi. Ya, pribadi dia. Jadi Paulus masih ingat tentunya bahwa dia dulu juga mau mendapatkan kebenaran berdasarkan hukum Taurat. Dulu dia juga seorang Farisi. Dulu dia juga mengajarkan hal-hal yang salah seperti ini. Ya, dan dia mengucap syukur bahwa sekarang dia sudah mengerti Injil. Oleh karena itu, pertama-tama Paulus mengucap syukur kepada Allah karena mempercayakan pelayanan Injil kepada dia. Itu ada di ayat 12, sehingga dia mengerti ya, bahwa keselamatan bukan berdasarkan hukum Taurat. Ini yang sesuatu yang tadinya dia tidak paham, sehingga dia menganiaya orang Kristen. Tapi di sini ayat 12, aku bersyukur kepada dia yang menguatkan aku ya. Nah, ini terefleksi di poin nomor 2 kita. Paulus sendiri pernah dalam sistem legalisme. Ya, legalisme. Apa itu legalisme? Legalisme ini dari kata legal ya. Legal berarti hukum. Dan maksudnya mencoba mencari keselamatan berdasarkan hukum. Mencoba mencari keselamatan berdasarkan saya mampu atau tidak mampu melakukan perintah-perintah Tuhan. Itu adalah sistem legalisme sebenarnya. Ya, dan Paulus pernah berada dalam sistem itu, ya, yang mengandalkan usaha sendiri, Namun akhirnya menjadikan dia, dan dia sebut sendiri di sini, ayat 13 kan, dia pakai 3 hal untuk menyebut dirinya. Pertama, dia berkata dia akhirnya menjadi seorang penghujat. Dia menjadi seorang penghujat. Ya. Nah, tentu Paulus sebagai seorang penghujat di sini bukan berarti bahwa dia adalah seorang yang
eh, ini ya, yang sembarangan bicara, ya. Ya, tetapi ya karena dia kan seorang Farisi dulu, ya. Tapi dia melawan Allah yang sebenarnya. Dia melawan Yesus Kristus. Ya. Dan dia pasti banyak di dalam dia melawan Yesus Kristus, dia pasti banyak menghujat Yesus. Dan oleh karena itu dia mengaku dulu saya seorang penghujat. Bahkan kita masih ingat dia berkata dulu saya memaksa orang Kristen untuk menghujat Yesus. Dia paksa mereka. Jadi aku tadinya seorang penghujat, kemudian seorang penganiaya, dan orang yang ganas katanya. Orang yang ganas gitu. Nah, kita mungkin kaget ya, kok Paulus ya mestinya seorang Farisi kan taat banget sama hukum Taurat. Tapi dia seorang yang ganas. Gitu. Dan ini memberitahu kita bahwa usaha eksternal untuk mengekang diri kita itu tidak mungkin berhasil. Gitu. Oleh karena itu, kekristenan bukanlah berusahalah berbuat baik. Ini semua agama-agama di dunia berusahalah berbuat baik. Semua agama mengajarkan ini. Makanya banyak orang yang nggak ngerti, mereka bilang semua agama sama. Dan mereka bilang bahwa semua agama baik kok. Gitu. Karena semua agama berkata berusahalah berbuat baik. Apakah Buddha mengajarkan begitu? Ya iya juga. Apakah di Islam diajarkan berbuat baik? Ya iya juga. Jadi semua agama bilang berusahalah berbuat baik. Ya. Dan termasuk Yudaismenya Paulus yang sebelum dia kenal Yesus Kristus. Semuanya berkata berusahalah berbuat baik. Cuman apakah ini berhasil? Ternyata tidak. Dan Paulus sendiri walaupun seorang Farisi yang begitu ketat, dia akhirnya mengakui ujung-ujungnya saya adalah seorang penghujat, penganiaya, seorang yang ganas. Karena semua aturan dari luar itu tidak bisa mengubah dia di dalam. Dia bisa mengubah orang dari dalam. Nah, sehingga ya berusaha berbuat baik, dan kalau kamu berhasil maka kamu akan masuk surga. Berusaha berbuat baik, kalau kamu berhasil maka kamu akan masuk surga. Ini adalah esensi dari semua agama-agama. Tetapi Yesus Kristus datang, ya, Yesus Kristus datang ya, dan berkata tidak. Ya. Poinnya bukanlah berusaha berbuat baik. Poinnya adalah ya, jadilah baik. Jadi berusaha berbuat baik atau benar gitu kan. Jadi baik atau benar tuh. Baru kemudian kita lihat dari sini berarti mendapatkan surga, mendapatkan hidup kekal. Ya. Baru kemudian berbuat baik. Jadi jadilah baik atau benar itu dalam pengertian dibenarkan. Ya, bukan. Dibenarkan dulu. Dibenarkan dulu. Dikuduskan dulu. Nah, melalui iman kepada Yesus Kristus. Sehingga orang itu diubah dulu secara internal. Sehingga dalam 2 Korintus 5 ayat 17, kita adalah ciptaan baru. Adalah ciptaan baru. Jadi kita dibenarkan dulu, dibuat baik dulu, baru kemudian kita mampu berbuat baik. Jadi harus ada suatu perubahan, ya, iman, keselamatan terlebih dahulu. Dan kita mendapatkan ya, kebenarannya Kristus. Ya, Kristus memberikan kebenarannya dan kekudusannya untuk kita. Pak, berbeda dengan Kapinis, Pak, ya. Percaya dulu, Pak Muhammad ya. Berbeda dengan Kapinis, ya percaya dulu dia. Dan keselamatan itu. Iya. Ya, jadi kalau Calvinis beda lagi, dia masalah lahir baru atau percaya dulu. Ya. Calvinis kan bilang lahir baru, ya.
baru percaya. Nah, kita bilang percaya baru lahir baru. Tapi ini nggak terlalu masalah di sini karena baik percaya maupun lahir baru kita taruh semua di sini, gitu ya. Baru kemudian di sini. Oke, jadi itu poin beda lagi memang ya. Oke, jadi masih di poin nomor 2 kita. Ya. Nah, ini membuktikan bahwa semua agama yang mencoba untuk menyuruh manusia berbuat baik pada akhirnya akan gagal. Ya, pada akhirnya akan gagal. Ya. Harus ada perubahan internal, barulah ada kemampuan untuk hidup baik. Ya. Harus ada perubahan internal, barulah ada kemampuan untuk hidup baik. Ya. Dan kita lihat lagi sekarang di poin nomor 3 kita. Paulus menjelaskan bahwa semua kejahatannya yang dahulu ia perbuat sebelum dia percaya. Sebelum dia percaya. Dan itu ada di 13b. Namun aku telah dikasihaninya karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan di luar iman. Di luar iman. Nah, Paulus waktu itu benar-benar mencari Tuhan sebenarnya. Tetapi dia ada dalam sistem legalisme itu. Tetapi Tuhan mengasihani dia. Sehingga Tuhan menuntun dia kepada kebenaran. Ya, tapi semua yang dia lakukan itu adalah sebelum dia mengerti di luar iman. Di luar iman. Ya. Dan di dalam perjanjian lama memang ada aturan ya. Kalau ada, mereka bagi menjadi 2. Kalau orang berbuat salah, ada dosa yang disengaja, ada dosa yang tidak disengaja. Dan untuk dosa yang tidak disengaja, katanya itu bisa ini ada korban ini penebusannya. Ini di perjanjian lama, ya. Dan dosa yang disengaja tidak diberikan ini ya, penebusan dosanya. Nah, tentu ini adalah simbolik sebenarnya, simbolik bahwa ya ketika Paulus menolak Yesus Kristus dan Paulus menghujat Yesus Kristus lain sebagainya, itu adalah sebelum dia memiliki pemahaman, ya, pemahaman. Sebelum dia di luar iman, gitu ya. Tetapi ya, bagi orang yang sebenarnya sudah paham siapa Yesus Kristus dan sebagainya. Nah, kita bicara mengenai murtad berarti ya. Jadi orang yang sudah berada di dalam iman, berada di dalam iman, namun kemudian akhirnya dia meninggalkan iman itu, ya, dan dia menghujat Yesus intinya, gitu ya. Setelah dia beriman dan sebagainya, maka itu yang dikatakan di Ibrani pasal 10. Coba kita lihat di sini. Ya. Ibrani pasal 10 ayat yang ke-26. Ya. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, nah perhatikan kata sengaja berbuat dosa di sini. Ya. Nah, kita bilang di dalam perjanjian lama ada dosa yang disengaja, ada dosa yang tidak disengaja. Gitu ya. Jadi kalau kita sengaja berbuat dosa setelah mempunyai pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi kurban untuk menghapus dosa itu. Tidak lagi korban untuk menghapus dosa itu. Sebaliknya yang ada ialah penantian akan penghakiman yang mengerikan dan kobaran api yang dahsyat yang akan menghanguskan para pembangkang. Nah. Dan coba kita bandingkan di sini kan, kalau di Ibrani 10:26, jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran. Di sini. Bandingkan dengan apa yang Paulus katakan tentang dirinya di 1 Timotius 1 ayat 13 ini kan, sekalipun aku tadinya seorang penghujat, penganiaya, orang yang ganas, ya. Namun aku telah dikasihani karena semuanya itu telah kulakukan, apa katanya? Tanpa pengetahuan, di luar iman.
ya, tanpa pengetahuan, di luar iman. Ya. Sekali lagi bandingkan dengan Ibrani 10 ayat 26, tetapi jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran. Jadi Paulus melakukannya tanpa pengetahuan, ya, di luar iman. Masuk belum. Ya, dia belum diselamatkan waktu itu dia kan. Dia belum mengenal Yesus Kristus, ya. Belum mengenal Yesus Kristus, ya. Makanya dia bilang, ya aku dikasihani ya, karena waktu itu aku tidak paham, ya. Aku kira aku melayani Tuhan, ya. Dia kira dia mengenai orang Kristen kan, dia kira dia melayani Tuhan, ya, sesuai dengan hukum Taurat, gitu kan. Dan tapi dia bilang aku dikasihani, ya, sehingga Tuhan menunjukkan kebenarannya kepadaku. Nah, tetapi kalau orang sudah tahu kebenaran gimana? Kan kalau orang belum tahu kebenaran, Tuhan mengasihani dengan menunjukkan kebenaran itu kepada dia, ya kan? Tapi di Ibrani 10 ayat 26, ya, jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, gitu. Ya, jadi tidak lagi korban untuk itu. Nah, ini sesuai dengan tipologi di dalam perjanjian lama sebenarnya, gitu kan? Dan ya, itu bicara mengenai kemurtadan, begitu. Kemurtadan untuk menolak Yesus Kristus setelah kita berada di dalam kebenaran itu, gitu kan? Setelah kita menerima Dia, lalu kemudian kita tolak Dia. Tapi Paulus berkata, ya waktu itu aku memang belum tahu, belum tahu. Oke, baik lagi ke 1 Timotius pasal 1 di sini. Dan balik lagi ke ini kita. Oke, poin nomor 3 ya, kunci perubahannya adalah iman, ya. Ya, ketika dia beriman dan menerima kasih Yesus Kristus. Ya. Kunci perubahannya adalah iman dan menerima kasih Yesus Kristus, sebagaimana di ayat yang ke-14. Ya. Malah katanya anugerah Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Jadi belas kasihan Tuhan kepada Paulus itu menjadi real ketika ada iman, ya, dan kasih dalam Kristus Yesus. Dia beriman, dia menerima kasih Yesus Kristus. Dia percaya bahwa Yesus mengasihi dia, mati bagi dia, dari kayu salib bangkit bagi dia. Ya, dan itu menjadi titik perubahan dalam hidupnya. Dan dia bertemu dengan Tuhan yang telah bangkit dari antara orang mati. Kita masih ingat di jalan ke Damsyik itu, ya, dia jatuh dan Tuhan berkata kepadanya, Saulus, Saulus, ya, mengapa engkau menganiaya aku? Kan? Dia bertanya, siapa engkau Tuhan? Dan Tuhan menjawab, akulah Yesus, ya, yang engkau aniaya. Kan? Dan dari situ Paulus langsung tahu bahwa Yesus adalah Tuhan dan dia mati dan bangkit kembali, kan? Dan dia beriman tentang itu. Dia beriman, ya, dan kemudian dia menerima kasih Tuhan dan kemudian dia mengasihi Tuhan, gitu ya. Sehingga ayat 14 ada dua hal ini ditekankan, ya, dengan iman dan kasih di dalam Kristus Yesus. Iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Nah, memang kalau kita beriman kepada Yesus, kita pasti berarti kita menerima kasih Tuhan. Dan kalau kita menerima kasih Tuhan, kita pasti ada mengasihi Tuhan juga. Memang kasih kita sering tidak sempurna. Memang kasih kita tidak sekuat kasih Tuhan sama kita, nggak mungkin. Nggak mungkin kita sama kuat dengan Tuhan mengasihi kita. Kita lemah, ya, tapi kita pasti ada mengasihi Tuhan. Kalau benar kita sudah beriman pada Dia. Sehingga di dalam 2 Korintus, Paulus berkata, barang siapa tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah dia. Ya, anathema di situ. Ya. Itu ciri khas orang yang belum diselamatkan. Kalau tidak ada kasih sama sekali kepada Tuhan, itu pasti orang yang belum diselamatkan. Gitu. Nah, orang yang diselamatkan, tadi itu kita bilang, ya, bukan berarti kasih kita sempurna, bukan berarti kita selalu benar di hadapan Tuhan, ya enggak juga, ya kadang-kadang kita lemah dan sebagainya. Tapi pasti ada kasih kepada Tuhan. Nah, ini dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus di sini. Oke. Poin nomor 4 sekarang ya. Lalu kita masuk ke ayat 15 di sini. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Oke. Dan ini semacam suatu formula. Ya, perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Sebenarnya benar ya.
benar. Kalau dalam terjemahan yang baru nanti ITR, ya saya terjemahkan perkataan ini dapat dipercaya. Ya. Karena dia memakai kata pistos. Ya, pistos. Pistos itu berarti artinya setia. Makanya dalam King James dia terjemahkan ini, this is a faithful saying. Ya, a faithful saying. Ya. A faithful saying and worthy of all acceptation. Katanya. Jadi LI terjemahkan perkataan ini benar. Ya, nggak salah juga sih, ya benar ya. Dapat dipercaya gitu ya. Perkataan ini dapat dipercaya, dapat dipegang, ya, dan patut diterima sepenuhnya. Dan ini menjadi suatu formula, gitu ya. Itu di poin nomor 4 kita. Selanjutnya, sang rasul menyampaikan suatu perkataan yang dapat dipercaya, ya, karena dari kata pistos sebenarnya, gitu ya. Pistos itu artinya setia atau dapat dipercaya. Pistis itu artinya iman. Ya, ini satu akar kata semuanya. Pisteuo itu artinya percaya. Gitu. Dan patut diterima sepenuhnya. Oke. Konstruksi ini muncul 5 kali di dalam perjanjian lama. Jadi 5 kali muncul ini kata-kata ini. Perkataan ini dapat dipercaya atau benar dan patut diterima sepenuhnya. 5 kali muncul. Ya. Seluruhnya di surat-surat pastoral. Ya, jadi 5 kali muncul. 5-5-nya adalah di 1, 2 Timotius dan Titus. Nanti kita akan lihat. Ya. Sepertinya formula ini sering dipakai untuk menekankan kebenaran yang penting. Gitu, ya. Jadi nanti kita akan lihat sepanjang ini ada 5 kali nanti muncul perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Gitu kan? Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Ya kadang-kadang dia hanya kasih yang bagian awalnya saja, perkataan ini benar gitu. Ya. Tapi kadang-kadang dia pakai full, ya, perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Oke, dan apa perkataan yang benar yang mau ditekankan oleh Paulus? Poin nomor 5 kita, dan ayat 15. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Jadi itu perkataan yang mau ditekankan. Dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Ya. Nah ini tambahan Paulus sendiri pasti. Ya, jadi sepertinya di kalangan Kristen itu kayak mereka sudah mulai membuat semacam perkataan-perkataan yang diulang-ulang oleh mereka, kayak menjadi kayak kalau dibilang peribahasa, bukan peribahasa ya, tapi kayak semacam peribahasanya orang Kristen lah begitu ya. Kayak semacam slogan orang Kristen begitu ya, semacam pengakuan iman mereka begitu yang mereka tekankan begitu ya. Dan salah satunya adalah apa? Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Nah, ini adalah suatu perkataan di sini. Dan karena kita sudah hidup di abad 21, bagi kita ini kayak sesuatu yang, apalagi orang Kristen yang Kristen dari kecil gitu ya, kayak perkataan ini kayak udah biasa aja gitu. Ya. Kristus Yesus datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Ya, biasa aja gitu. Ini kita sudah dengar ini udah, tapi bagi orang-orang zaman itu ini menjadi sesuatu yang khas kekristenan, gitu kan? Dan kenapa? Karena di banyak agama yang diselamatkan adalah orang yang baik, yang kudus, gitu. Ya kalau kamu orang berdosa, justru ya kamu nggak dapat bagian, gitu. Dan oleh karena itu orang-orang agama-agama lain di zaman itu ya pengen mengatakan, oh nggak, saya lumayan baik kok, gitu. Ya, saya lumayan baik kok, dan saya ini jadi Yesus Kristus lah yang datang dan berkata, enggak, kalian semua berdosa, tapi saya datang untuk selamatkan orang berdosa. Gitu ya. Dan ya, sekali lagi bagi kita tahun 2025, kita yang udah Kristen dari entah kecil dari kapan gitu, kayak perkataan ini kayak udah biasa lah kita dengar. Kristus Yesus datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Kayak orang Kristen semua tahu itu gitu. Enggak spesial banget perkataan ini. Tetapi bagi abad pertama, ya, ini adalah salah satu hal yang mereka tekankan. Ini sesuatu yang unik, sesuatu yang radikal untuk zaman itu, gitu ya. Bahwa ini ada yang datang dari sorga khusus untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan kebalikan dari agama-agama lain, di dalam kekristenan jalan keselamatan itu justru harus mengaku orang berdosa dulu, bukan mengaku orang benar gitu. Kalau semua agama yang lain mau masuk surga, saya harus mengaku saya orang benar, saya harus mengaku saya orang baik, saya harus mempresentasikan, enggak, saya baik kok, gitu kan. Nah, dalam harapan nggak akan masuk surga. Gitu. Dalam Kristenan justru sebaliknya, saya orang berdosa.
Nah, kita harus ngaku dulu orang berdosa. Gitu. Sampai-sampai ada penginjil yang berkata, ya, sebelum menyelamatkan orang, kamu harus menghilangkan orang dulu. Gitu. Maksudnya sebelum bisa menyelamatkan orang, kamu harus yakinkan dia dulu, dia terhilang. Nah, kalau misalnya ada orang yang nggak ngaku dia orang berdosa, gitu ya, gimana mau diselamatkan? Gitu. Dia nggak ngaku dia orang berdosa. Oke. Masih di poin 5 ya. Ya, Yesus menyelamatkan orang berdosa. Itulah sebabnya keselamatan memerlukan kesadaran akan posisi kita yang terpuruk terlebih dahulu. Ya, kesadaran akan posisi kita yang terpuruk. Nah, setelah itu Paulus berfokus kepada dirinya sendiri. Dia mengaku bahwa dia adalah pendosa utama, ya, pendosa utama. Ya, dia memakai kata protos di situ. Diterjemahkan oleh Lai yang paling berdosa, bisa juga diterjemahkan akulah pendosa utama, gitu ya, atau pertama, gitu. Kata protos di situ kan bisa berarti utama, pertama, ya. Dan apa yang mau dikatakan Paulus di sini? Apakah Paulus sembarangan ngomong, ya? Apakah tidak ada orang yang lebih berdosa dari Paulus atau lain sebagainya? Atau gimana? Ya? Kita bilang setiap orang paling mengenal dirinya sendiri dan paling mengetahui dosa-dosanya sendiri. Jadi mestinya kita itu lebih tahu dosa kita daripada dosa orang lain. Ya, dan ya, karena kita tahu semua hati kita, semua kejatuhan dan kelemahan kita. Kita mesti lebih tahu dosa kita dibandingkan dosa orang lain. Oleh karena itu Paulus berkata, ya akulah pendosa utama. Akulah pendosa utama. Dan kita melihat bahwa fokus Paulus ada pada kesalahan pribadinya, bukan pada kesalahan orang lain. Nah, ini terbalik dengan banyak manusia hari ini pengen sangat tertarik dengan kesalahan orang lain, gitu. Ya. Tetapi untuk dirinya sendiri, ya dia anggap oke-oke aja. Nah, tidak, Paulus bilang enggak. Orang lain gimana itu urusan dia dengan Tuhan. Gitu kan? Ya, tapi saya tahu dosa-dosa saya dan dosa-dosa saya banyak. Ya. Dan saya adalah pendosa utama. Gitu. Oke, poin nomor 6 di sini. Ya. Masih di ayat yang ke-16. Ya, namun justru karena itu aku dikasihani agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, atau tadi pendosa utama tadi, Kristus Yesus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Penyelamatan Paulus menjadi teladan bagi orang-orang lain, yaitu bahwa tidak ada orang yang terlalu berdosa untuk diselamatkan. Ya. Jadi Paulus adalah contoh bahwa tidak ada orang yang bisa berkata dosa saya sudah terlalu banyak, dosa saya sudah terlalu pekat, ya, saya sudah terlalu dalam di dalam dosa. Tidak. Ya, kasih karunia Tuhan menang melawan semua itu. Dan tidak ada yang terlalu berdosa untuk diselamatkan. Allah sabar dan tidak membinasakan Paulus dari awal. Dia sabar. Ya. Dan ini juga menjawab ketika kita sering bertanya mengapa Tuhan tidak segera menjalankan penghakiman. Nah, dan ya kita sebagai orang yang sudah percaya Tuhan, ya, seringkali kita bertanya-tanya kenapa Tuhan tidak menghakimi, ya, kenapa Tuhan tidak langsung membinasakan, langsung menghancurkan, ya, si ini, ya, karena dalam benak kita. Ya, tapi kita harus percaya bahwa Tuhan jauh lebih tahu daripada kita. Gitu. Bayangkan berapa banyak waktu Saulus, ya, sebelum dia jadi Paulus, waktu dia masih Saulus, ketika dia menganiaya jemaat di Yerusalem dan lain sebagainya. Bukankah ada banyak orang yang berpikir kenapa Tuhan tidak hakimi dia? Ya. Kalau Tuhan mau hakimi, gampang nggak? Gampang. Ada satu yang Tuhan hakimi langsung, masih ingat nggak? Raja Herodes. Raja Herodes membunuh Yakobus. Dipenggal. Habis itu dia mau bunuh Petrus. Tapi Tuhan dengan ajaib selamatkan Petrus. Ya, lalu habis itu Tuhan hakimi Herodes. Waktu dia pidato, lalu orang-orang untuk menyenangkan dia bilang, wah ini suara Allah bukan suara manusia. Wah dia bangga sekali. Dan malaikat tabok dia, gitu ya. Malaikat hajar dia, mati sudah. Jadi tidak sulit bagi Tuhan untuk menghukum siapapun, kapanpun, dimanapun dengan cara apapun, ya. Dan kadang-kadang kita berkata Tuhan orang ini kok jahat banget ya.
Kok nggak engkau tabok aja Tuhan gitu kan? Kok nggak kau hancurkan saja, sentil saja? Ya Tuhan jauh lebih tahu dari kita, gitu kan? Eh, ya mungkin banyak jemaat yang waktu itu dianiaya Saulus demikian rupa, pikir Tuhan jadikan dia seperti Herodes gitu kan? Nah ini hancurkan saja dia atau lain sebagainya. Tapi kan Tuhan jauh lebih tahu. Tuhan jauh lebih tahu bahwa Tuhan memberikan kesabaran yang luar biasa karena dia tahu Saulus penganiaya ini suatu hari akan menjadi rasul. Ya, jadi kalau misalnya terserah sama orang-orang yang dianiaya waktu itu, mungkin Saulus nggak akan hidup gitu. Ini mereka maunya Saulus sudah dibunuh aja gitu. Ya Tuhan hakimi saja langsung. Ya kita akan kehilangan Rasul Paulus kalau begitu. Ya, tapi kita melihat bahwa Tuhan menunjukkan segala kesabarannya, kata Paulus. Dan ini menjadi teladan, yang menjadi contoh untuk semua yang lain. Oke. Dan rupanya keselamatan Saulus yang akhirnya menjadi Paulus ini sedemikian indah dan sedemikian berdampak ya, sehingga Paulus mencatatkan ya, atau kesaksian keselamatan Paulus ini dicatatkan dalam Alkitab tidak kurang dari, tebak berapa kali dalam Alkitab keselamatan Paulus disinggung atau dijadikan contoh atau dijadikan ini ya, tidak kurang dari 6 kali, saudara. Ya. Tidak kurang dari 6 kali Alkitab mencatat atau mengacu kepada kisah keselamatan Paulus di situ. Ya di Kisah Rasul saja ada, kalau saya nggak salah 4 kali ya. Ada di Kejadian pasal 9 ya, yang peristiwa benar-benarnya, kemudian Paulus ceritakan lagi di Kisah Rasul pasal 22 ya, kemudian dia ceritakan lagi di Galatia, dia ceritakan lagi di sini, di 1 Timotius ini dia ceritakan lagi dan sebagainya. Jadi tidak kurang dari 6 kali gitu. 6 kali Paulus menggunakan keselamatan dia sebagai pengajaran atau sebagai poin untuk bersaksi atau menginjil. Dan ini menjadi pelajaran bagi kita ya. Banyak orang bingung gimana caranya dia mau menginjil, bagaimana caranya dia mau bersaksi ya. Ya saya juga sering bertanya-tanya, ini mau masuk dari mana atau gimana kalau mau ngomong sama orang ini dan lain sebagainya gitu kan. Ya tetapi satu hal yang saya kadang-kadang dapatkan adalah ya kita bisa mulai dengan ya kesaksian keselamatan kita gitu ya. Saya diselamatkan bagaimana gitu kan. Apa yang dulu saya pikirkan, maksudnya ya kalau saya ketemu orang Kristen KTP ya saya sering pakai kesaksian saya aja, saya bilang sama dulu saya juga udah Kristen, saya bilang gitu. Dan saya cerita sedikit ya, dulu saya juga Kristen, bahkan saya bukan cuma Kristen, saya anak pendeta lah, boleh dibilang anak gembala gitu kan, saya orang yang tahu Alkitab boleh dibilang segala macam, tapi saya belum diselamatkan begitu ya. Dan sampai saya benar-benar menerima Yesus Kristus, dan saya pakai kadang-kadang ya saya sering pakai diri saya gitu, karena namanya kan bersaksi kan, bersaksi itu kan menceritakan apa yang kita saksikan gitu ya. Ya, jadi ya Paulus juga memberikan contoh demikian, berkali-kali Paulus menginjil dan sebagainya. Waktu dia di hadapan Raja Agripa, bagaimana cara dia menginjil? Dia cerita tentang diri dia gitu. Raja Agripa, tahu nggak dulu tuh saya juga ini menganiaya ini orang Kristen dan sebagainya ya. Nah, tapi kemudian saya jadi begini. Nah, jadi itu kesaksian gitu. Kesaksian gitu. Jadi itu cara kita menginjil ya. Paulus memberikan contoh tidak kurang dari 6 kali dalam Alkitab. Kesaksian keselamatan Paulus dicatat bagi kita ya. Ya, jadi kita nggak perlu ragu-ragu ya, kalau memang kita sudah diselamatkan ya, kita membagikan hal tersebut kepada orang lain. Oke. Poin nomor 7 kita lihat di sini ya. Mengingat akan keselamatan dirinya, Paulus masuk ke dalam suatu euforia rohani ya, dan memberikan doksologi di ayat 17 ya. Jadi kayak sekilas kayak random gitu ya, kayak random kok dari ngomongin ini tiba-tiba ayat 17, hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal yang tidak nampak dan yang esa. Amin gitu kan. Dan ini merupakan contoh bahwa semacam Paulus ketika menulis surat ini tiba-tiba dia diliputi oleh suatu syukur dan pujian yang tidak terbendungkan gitu, sehingga dia harus menuliskan suatu doksologi di sini untuk memuji Tuhan gitu kan.
Jadi tentu kita percaya dia diinspirasikan Roh Kudus, jadi bukan random, gitu ya. Tapi sekilas kayak random kok, tiba-tiba di tengah-tengah gini tiba-tiba dia memuji Tuhan. Ya, itu wajar-wajar saja, gitu ya. Kita memang kita juga boleh dalam hidup ini ya. Misalnya Anda lagi kerja, boleh nggak tiba-tiba tengah kerja Anda berdoa memuji Tuhan? Sangat boleh, gitu. Kenapa tidak boleh, gitu kan? Dan itu menunjukkan pikiran kita ada terletak di hal-hal sorgawi ya. Tapi bukan terletak di hal sorgawi lalu kita jadi kayak lupa atau buta dengan apa yang di dunia ini. Justru kita menyatukan pikiran yang sorgawi dengan apa yang sedang kita lakukan. Ya. Dan kita bisa memuji Tuhan ya. Ketika kita melihat sesuatu yang indah, kita memuji Tuhan. Ketika pekerjaan kita memberikan kita sukacita yang indah, kita bisa memuji Tuhan bahwa ada hal yang indah dan lain sebagainya. Jadi suatu doksologi di sini ya, yang Paulus berikan ya. Dan pujian ini dia tujukan kepada Allah Bapa di sini ya. Jadi kita tahu Allah itu Esa, namun ada 3 pribadi di dalam Allah Esa Tritunggal. Sehingga ada yang bertanya, ini ditujukan pada Allah Bapa atau Yesus Kristus atau siapa ini ya. Tapi dari kata-katanya ini lebih cocok kepada Allah Bapa ya. Karena dia berkata mengenai hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tidak nampak ya. Nah, tidak tampak ini jelas mengacu pada Allah Bapa, begitu ya, Allah Bapa. Jadi dan kenapa Paulus memuji Allah Bapa? Karena Allah Bapa adalah digambarkan di dalam Alkitab sebagai sumber dari keselamatan. Allah Bapa adalah sumber keselamatan. Dia yang merencanakan. Makanya Allah itu Tritunggal, artinya mereka terlibat semuanya. Yang menyelamatkan itu semuanya ya, Allah Bapa, Yesus Kristus, Roh Kudus, semuanya penting di dalam keselamatan. Tetapi masing-masing ada ininya, dikaitkan dengan sesuatu ya, ada perannya ya. Bapa yang dikatakan memilih dari awal, berarti dia yang merencanakan, dia sumbernya. Yesus Kristus adalah pelaksana, dia yang diutus, dia yang mati di kayu salib, dia yang bangkit kembali. Roh Kudus adalah yang menarik dan menerapkan kepada orang percaya, gitu kan? Tanpa Roh Kudus, ya kita tidak mungkin bisa mendapatkan manfaat dari apa yang Yesus lakukan, gitu. Jadi masing-masing ada perannya, gitu. Dan Allah Bapa sebagai sumber yang merencanakan, yang memilih dan lain sebagainya, dia dipuji di sini oleh Paulus yang tidak nampak, ya. Tetapi di dalam poin 7 kita bilang doktrin Tritunggal terlihat jelas di ayat ini, karena dikatakan Allah yang Esa, Allah yang tidak nampak tetapi yang Esa katanya di sini ya. Dan jelas ada Tritunggal di sini karena Yesus Kristus adalah Allah tapi dia nampak gitu. Yesus Kristus adalah Allah tapi dia nampak, sedangkan ada Allah yang tidak nampak. Tapi mereka Esa, jadi ada Allah yang nampak, ada Allah yang tidak nampak. Tapi Allah itu Esa, berarti ada lebih dari satu pribadi, tapi Allah itu satu. Dan di sini diajarkan juga mengenai Tritunggal. Ya. Oke, kita lihat lagi ayat 18 sampai ayat 20 di sini ya. Tugas Timotius atau pekerjaan seorang hamba Tuhan. Dan ingat, kita semua adalah hamba Tuhan. Poin nomor 8 kita, Paulus mengingatkan Timotius akan tugas dia yang sudah pernah disinggung di ayat 3, yaitu untuk memberitakan ajaran yang sehat. Ya. Memberitakan ajaran yang sehat. Paulus juga mengingatkan dia akan nubuat tentang dirinya. Jadi, hai Timotius anakku, sesuai dengan yang telah dinubuatkan tentang dirimu, supaya dengan nubuat itu engkau memperjuangkan perjuangan yang baik, dengan iman dan hati nurani yang murni. Dan rupanya nubuat ini diberikan pada saat penabisan Timotius. Kita bisa bandingkan dengan pasal 4 ayat 14, masih di 1 Timotius di sini. 1 Timotius 4 ayat 14, jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu melalui nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Jadi rupanya kita dapat menyimpulkan bahwa pada waktu Timotius dikhususkan untuk pekerjaan melayani Tuhan, ketika dia ditabiskan, ya. Jadi ketika seseorang ditabiskan, dia dikhususkan untuk suatu pekerjaan pelayanan tertentu. Ya. Dan rupanya
ada nubuat tentang Timotius pada waktu itu. Ya, nubuat tentang Timotius, mungkin tentang karunia dia, dan lain sebagainya. Dan Paulus mengingatkan, ya, kamu sudah dikhususkan untuk pemberitaan Injil dan kamu sudah mendapat nubuat tentang karuniamu. Ya. Dan oleh karena itu, lakukanlah pekerjaanmu. Gitu. Lakukanlah pekerjaanmu. Layanilah Tuhan dalam kapasitas yang telah Tuhan tunjuk bagimu. Gitu ya. Ya, dan ini adalah hal yang indah ya. Jadi kita masing-masing juga perlu bertanya ya. Bukan hanya bagi yang sudah ditabiskan, ya, tapi tiap-tiap kita bertanya apa yang Tuhan ingin saya lakukan, karunia apa yang Tuhan berikan pada saya. Dan saya mau melakukannya di sini. Poin nomor 9, pelaksanaan tugas ini pastinya memerlukan suatu perjuangan, ya, pasti suatu perlu perjuangan. Ya, tidak ada hal yang indah, yang baik, yang berguna untuk kekekalan di dunia ini yang tidak perlu perjuangan. Ya. Sekali lagi, tidak ada hal yang berguna untuk kekekalan, yang indah, yang tidak perlu perjuangan. Semua itu perlu perjuangan. Dan oleh karena itu dikatakan memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni, dengan sini ya. Dan terakhir Paulus memberikan contoh orang yang gagal melakukan itu. Di poin nomor 10 kita. Paulus menyebut nama 2 orang, yaitu Himeneus dan Alexander. Himeneus dan Alexander. Yang rupanya ya, di ayat 19 menolak hati nuraninya yang murni itu. Jadi tidak mempertahankan iman. Ya. Menolak hati nurani yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka. Ya, kandaslah iman mereka. Kata kandas yang dipakai di sini adalah suatu istilah kelautan ya, menggambarkan kapal yang karam. Jadi itu isian kita sehingga iman itu kandas atau karam. Ya. Ini adalah contoh orang yang meninggalkan imannya, sebagaimana diperingatkan oleh para rasul. Ya. Dan mereka diserahkan kepada iblis. Ayat 20. Telah kuserahkan pada iblis supaya mereka jera menghujat, yang mengacu kepada disiplin jemaat. Ya. Jadi mereka adalah anggota-anggota jemaat yang sepertinya sudah Paulus usir dari jemaat. Mereka dikeluarkan karena mereka sudah meninggalkan iman, begitu. Dan rupanya ketika seseorang dikeluarkan dari jemaat, itu sama dengan dia masuk kembali kepada dunia, gitu. Dan dunia ini ada di bawah kuasa iblis. Coba kita bandingkan 1 Korintus pasal 5. Ya. Nah, 1 Korintus pasal 5 ini juga adalah kasus disiplin jemaat. Ya, dan 1 Korintus 5 ayat 5, kalau kita baca dari ayat 1, rupanya ada seorang yang berdosa di Korintus, dia berzina dengan ibu tirinya, gitu ya. Dan Paulus marah, ya, kenapa jemaat Korintus enggak mendisiplinkan orang ini? Ya, sehingga di ayat 5 Paulus bilang orang itu harus diserahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis. Wow. Diserahkan kepada iblis maksudnya apa? Jadi ini mirip dengan bahasa di 1 Timotius 1 ayat 20. Himeneus Alexander yang telah kuserahkan kepada iblis, gitu. Nah, maksudnya apa di situ? Jadi diserahkan pada iblis kalau dalam konteks 1 Korintus 5 itu adalah dia diusir dari jemaat, dia didisiplin jemaat, dia dikeluarkan dari jemaat. Dan ingat, jemaat adalah tubuh Tuhan, ya. Tapi ketika seseorang dikeluarkan dari jemaat, dia tidak lagi ada di bawah proteksi atau payung tubuh Tuhan ini, sehingga dia masuk ke ranah dunia ini, dan dunia ini ada di bawah kuasa iblis, gitu ya. Dan iblis jauh lebih bebas untuk menyerang seseorang yang ada di bawah ranah dia, gitu ya. Sehingga ya, ini salah satu peringatan bahwa ketika seseorang meninggalkan atau dikeluarkan dari jemaat yang alkitabiah, ya sebenarnya tanpa dia sadar dia sangat rugi, gitu ya, karena dia keluar dari tubuh Tuhan dan dia berada di dalam dunia ini, ya. Dunia ini dalam pengertian bahwa dia berada di bawah ranah iblis di situ.
Oke, baik, saya rasa kita stop sampai di sini. Karena waktu, ya kalau ada pertanyaan jadi minggu depan deh disimpan ya. Kita tanya lagi, mungkin ada hal-hal yang mau ditanya di situ. Oke, kami minta Pak Ronald untuk berdoa. Silakan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan sudah menyertai kami dari awal pembelajaran ini sampai pada akhirnya. Kami mengucap syukur buat bagian yang telah kami pelajari pada pagi hari ini. Kiranya kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari, dan kami juga selalu bersyukur bahwasannya kami diselamatkan oleh karena kasih karunia-Mu saja. Dan biarlah kami dapat memelihara keselamatan yang sudah kami terima itu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Baik.